Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Robot 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, akhirnya Bapak ibu di bulan Mei sudah kita lewati dan tunjangan-tunjangan guru sudah terrealisasi. Memang masih ada teman-teman yang belum ya, semoga segera. Untuk bulan Juni ini Bapak ibu, ini ada yang khusus karena ini tercover 5 tunjangan dan sumber penghasilan guru dalam hal ini. Yang pertama tentunya adalah kita akan berkutat lagi dengan TPG bulan Juni ya, kita menunggu validasi lagi. Kemudian TKG bulan Juni, tunjangan khusus guru atau tunjangan daerah terpencil. Untuk guru-guru yang bertugas di daerah terpencil di bulan Juni ini akan tetap dicairkan secara skema bulanan. Kemudian Tamsil Juni ya, Tamsil adalah tambahan penghasilan untuk guru-guru ASN yang belum sertifikasi. Jadi guru-guru ASN yang belum sertifikasi itu juga ada tunjangan transfer langsung dari pusat ya, kita sebut Tamsil. Nah, kemudian ada TPP bulan Juni, tambahan penghasilan pegawai. Khusus TPP ini Bapak Ibu sumbernya umumnya dari APBD, anggaran daerah. Jadi ini akan bervariasi setiap daerah. Ada yang cukup tinggi TPP-nya, ada yang sedang, ada yang bahkan tidak ada TPP-nya untuk guru. Karena memang Bapak Ibu ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah. Nah, yang terakhir adalah gaji 13. Ini terpantau gaji 13 sudah masif pencairan Bapak Ibu ya di berbagai daerah, dan sebagian juga belum, memang seperti itu. Apa faktanya? Kita ketahui beberapa hari ini di media-media guru, di grup guru itu ramai nih dan viral surat edaran Menteri Pendidikan nomor 7 2026, di mana ada salah satu poin yang banyak guru-guru miskonsepsi sehingga menimbulkan tanda kutip keresahan di kalangan guru-guru seperti itu. Ini tentang pastikan video ini di-share Bapak Ibu agar guru-guru non-ASN yang bertugas di sekolah itu memahami konteksnya. Karena banyak sekali lagi yang miskonsepsi, salah memahami edaran ini. Ya, edaran nomor 7 2026 tentang penugasan guru non-ASN ya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Salah satu poin yang kemudian ramai dalam surat edaran ini Bapak Ibu adalah edaran di sini kita lihat guru non-ASN tetap melaksanakan tugasnya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dengan ketentuan 1. Terdata sebagai guru non-ASN pada data pendidikan sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian masih aktif melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda. Kemudian data guru yang kedua, data guru non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilihat melalui laman ruang SDM. Nah, poin ketiga ini yang kemudian menjadi sorotan nih. Penugasan guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Nah, di sini kemudian banyak yang persepsi atau pemahaman yang muncul bahwa setelah 2027 ini non-ASN tidak ada lagi di sekolah seperti itu ya. Seperti apa sih penjelasan dari Kementerian Pendidikan? Nah, selaku yang mengeluarkan edaran ini Bapak Ibu. Jadi kita mencari informasi yang valid terkait hal ini supaya kita memahami konsepnya. Salah satu yang media nasional yang mengangkat keterangan dari Menteri Pendidikan langsung yaitu nasionalkompas.com. Ini adalah media nasional Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah mengenal media ini. Ini ada keterangan yang menjelaskan bahwa, mari kita cek ya. Kita zoom supaya bisa kita baca dengan lebih jelas. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menanggapi terkait isu beredar mengatakan bahwa guru berstatus non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri per tahun 2027 mendatang. Muti menuturkan surat edaran Menteri Pendidikan nomor 7 2026 merupakan putusan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran di seluruh Indonesia, memberikan kepastian status dan kesejahteraan guru. Kata Pak Muti, Menteri Pendidikan seperti ini. Melalui pembenahan tata kelola yang lebih terencana, maka kebutuhan guru di masa depan dapat terpenuhi secara tepat jumlah dan tepat sasaran. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang stabil untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional di masa depan. Muti menjelaskan untuk pemenuhan kebutuhan guru pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya, pemerintah bersama Kemenpan RB dan kementerian terkait telah merumuskan langkah strategis berupa pembukaan dan penetapan formasi kebutuhan guru secara bertahap. Dengan demikian, guru non-ASN akan memiliki kesempatan
untuk mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan berlaku, Bapak Ibu. Jadi di balik edaran tersebut, Bapak Ibu, pemerintah pusat ya, Kemendikdasmen, Kemenpan RB itu juga tengah merumuskan langkah-langkah strategis ya berupa pembukaan dan penetapan formasi kebutuhan guru. Jadi Bapak Ibu bisa jadi ini arahnya adalah seleksi ASN ke depan seperti itu. Karena di sini ada redaksi formasi dibuka dan penetapan formasi, Bapak Ibu. Seperti itu keterangan dari Kementerian Pendidikan. Silakan dicantumkan di kolom komentar tanggapannya dan kita sharing dan diskusi di kolom komentar, Bapak Ibu. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint, namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilaksanakan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital telah dilaksanakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan. Kedua, pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran, dan agen peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau di kampus yang memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada tahun 2025, beasiswa dialokasikan untuk 12.500 guru dan pada tahun 2026, beasiswa dialokasikan untuk 150.000 guru. Para guru juga mendapatkan berbagai pelatihan seperti pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, bahasa Inggris, dan STEM. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, di mana nominal tunjangannya telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan insentif setiap bulan. Semua kebijakan tersebut dimaksudkan agar para guru dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik secara fisik, sosial, maupun spiritual. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang budaya asri, aman, sehat, resik, dan indah, kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah bagi seluruh anak-anak Indonesia untuk dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka penguatan pendidikan karakter,
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah membuat berbagai kebijakan, antara lain program 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, makan bergizi gratis, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk pembentukan jiwa dan kepemimpinan, dan berbagai penguatan karakter melalui experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman dan hidden curriculum. Kementerian juga meluncurkan album lagu anak dan lagu-lagu yang menumbuhkan semangat dan hidup rukun, toleransi, dan saling menghormati melalui lagu. Nilai-nilai utama dapat diinternalisasi ke dalam jiwa dan kepribadian anak-anak kita. Bapak Ibu, para tamu undangan, dan para pelajar Indonesia Hebat, dan semua peserta upacara yang budiman. Keempat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi, gerakan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika, serta tes kemampuan akademik atau TKA. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individual dan kelembagaan, TKA juga menjadi alat evaluasi untuk intervensi peningkatan mutu pendidikan dan salah satu aspek penilaian untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai lomba olahraga dan seni diselenggarakan untuk mengembangkan bakat dan minat serta jiwa kesatria di kalangan para pelajar.